can feel your heartbeat beating. I can hear my God is speaking. King of creation, breathe upon me. You can feel my heartbeat beating. You can hear my spirit screaming. King of creation, you amaze me. I can feel your heartbeat beating. I can hear my God is speaking. King of creation, breathe upon me. You can feel my heartbeat beating. You can hear my spirit screaming. King of creation, you amaze me. I can feel your heartbeat beating. I can hear my God is speaking. King of creation, breathe upon me. You can feel my heartbeat beating. You can hear my spirit screaming. King of creation, you amaze me. Here we are, face to face, lost in wonder at the God of time and space. The universe declares your praise, singing holy, holy is your name. Here we are, face to face, lost in wonder at the God of time and space. The universe declares your praise, singing holy, holy is your name. Hello, maker of the moon. You were there when I was in my mother's womb. Oke, shalom saudara semuanya, apa kabar? Wow, saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Saya percaya ada damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara tempat di rumah Bapak Ibu Saudara di rumah, amin. Saya percaya hari ini kita semua siap untuk puji dan menyembah Tuhan. Mari kau yang siap lambaikan tanganmu saudara hari ini saudara. Oh, saya percaya semua siap muji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Katakan haleluya. Kami siap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab kami percaya kami punya kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Diriala batas yandara baba. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami semua anak-anak yang punya kuasa, amin. Mari saudara kasih tos kanan kirimu, keluargamu, katakan Allah kita dahsyat, amin. Mari dengan segenap hatimu saudara. Sama-sama pujian ini, amin. Kami percaya Tuhan, katakan Diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. mari pakai kuasa. Pakai kuasa bagi Raja mulia. Dia Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, memanglah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja.
Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan yes. Woo. Kami percaya kami punya kuasa daripadamu ya Tuhan. Mari katakan. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia. Yes. Sama-sama injak saudara. Di bawah kaki. Mari pakai kuasamu. Pakai kuasa bagi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? mari katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? mari jemaat Tuhan katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari lambaikan tanganmu saudara katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kami kemenangan. Kemenangan, ku bersorak meraya. Mari katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari angkat kedua tanganmu saudara katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kami gak takut lagi ya Tuhan. Sebab Kau bersama kami. Kau yang memberi kemenangan. Mari bersorak-sorak. Ya Katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Katakan terpujilah. Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya kami punya kuasa daripadamu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi dong. Haleluya. Oh kami percaya Tuhan. Kami gak takut lagi ya Bapak. Sebab kuasa itu Tuhan ada bersama-sama kami ya Tuhan. Kekuatan yang dahsyat itu ada bersama-sama kami ya Tuhan. Sebab kami punya Allah yang besar Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa ya Tuhan. Uria mata karabatas syandara Bapak. Oh Tuhan Kau ajaib dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami gak takut lagi ya Tuhan. Sebab Kau bersama-sama kami ya Tuhan. Sesukar apapun masalah kami ya Tuhan. Kuat kuasa-Mu selalu ada dalam setiap kami ya Tuhan. Uria mata karamata syandara malam. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Mari katakan hormat dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Mari Kau yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang dahsyat ya Tuhan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agung. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau Allah yang besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh benar Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena oleh anugerah dan roh-Mu ya Tuhan, kami boleh tetap memuji Tuhan. Di tengah segala keadaan yang sedang kami hadapi, kami boleh tetap menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kami percayai Tuhan. Sungguh besar Engkau Allahku, Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh hadir di dalam rumah, setiap rumah. Engkau boleh hadir dimanapun saat ini anak-anakmu sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Hamba percaya Tuhan hadirat-Mu tidak bisa dibatasi oleh tembok dan waktu. Tapi saat ini juga kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau yang memberikan semangat yang baru. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk dengarkan firman-Mu dan kami percaya Engkau sudah memberikan pada kami mata yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Telinga yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hati yang bisa percaya serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari umat Tuhan yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, thank you buat semua tim praise and worship. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Kita sudah tanpa terasa memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni. Kurang lebih sekitar 2 hari lagi kita akan melewati bulan Juni dan kita akan memasuki bulan yang baru. Sudah hampir 6 bulan saudara kita berada di tahun 2020. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua makin hari bukan semakin lemah, tapi semakin dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Amin. Boleh saudara kalau yang beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, boleh kasih salam pada mereka dan katakan kamu kuat. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara semua, mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin bercerita dulu. Beberapa waktu yang lalu saudara, gereja kita biasanya suka rutin mengadakan doa puasa 3 hari 3 malam. Wah, di sini ada teman-teman yang hadir juga di pelayanan, Timo juga pernah ikut ya. Nah saudara, doa puasa 3 hari 3 malam ini menarik saudara, karena selama 3 hari 3 malam, kalau boleh dibilang konsumsi air itu kita sangat batasi, malah kalau bisa tidak ada sama sekali. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya tetap minum 2 gelas. 1 gelas pagi hari, 1 gelas malam hari. Tapi ya, kebanyakan mereka sama sekali nggak minum. Dan kami tidak makan makanan padat. Ya. Itu selama 3 hari 3 malam saudara. Itu biasanya paling asik-asiknya itu di hari yang pertama. Jadi mau masuk ke hari kedua ya, itu yang paling asik nih. Jadi suka udah mulai timbul halusinasi. Saya masih ingat salah seorang anak rohani saya, saudara, jemaat kita, dia katanya waktu itu anaknya masih baby, maaf kata Bapak Ibu Saudara semua ya, ini kalau yang lagi makan nih ya, makanya kalau ibadah jangan sambil makan saudara ya. Dia buka pampers anaknya, dia lihat pampers anaknya tuh katanya apa sih, waktu itu dia bilang kayak nyium bau, apa sih waktu itu dia bilang tuh, oh ini kayak kuah kari katanya. Udah gitu tadi yang worship leader Timo juga dia cerita katanya dia naik motor nyium bau knalpot dari motor lain, katanya kecium kayak bau sate saudara. Waduh. Yang terus ngalamin halusinasi lain misalnya kayak ngelihat ikat rambut kayak kue apa sih itu yang hijau ada putih-putihnya itu. Itu ya, saudara kebayang ya. Jadi saudara ternyata ya, waktu kita dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang lemah saudara,
itu ternyata kita bisa mengalami berbagai macam hal yang aneh-aneh saudara. Pikiran kita bisa jadi aneh-aneh, kita bisa jadi, maaf kata ya, jadi kayak hilang kesadaran sedikit lah ya. Buktinya kotoran anak bisa kayak kuah opor gitu ya. Cium bau knalpot kayak bau apa katanya tadi sate gitu ya. Bapak Ibu Saudara semua, bahkan kadang-kadang kalau saya pribadi saya seringnya kebawa mimpi. Jadi saya pernah waktu itu di malam pertama itu saya mimpi makan yang banyak. Itu sampai saya kebangun itu ngerasa bersalah banget sama Tuhan. Tuhan, saya kayaknya udah buka tadi waktu lagi mimpi karena saya makan banyak banget saudara. Nah saudara, tapi artinya saudara ya, waktu kita lagi dalam keadaan puasa, dalam keadaan lelah, dalam keadaan yang lemah seperti itu kita bisa macam-macam. Bahkan biasanya nanti sudah pada hari ketiga itu biasa kami buka puasa bersama. Nah disinilah dia saudara. Biasa sama pemimpin udah dikasih tahu, jangan langsung makan banyak-banyak. Apalagi makan yang santan-santan gitu saudara ya. Tapi kadang ya itu dia karena perut udah lapar, udah panas dingin saudara. Ada yang sempat gak nurut, dia langsung makan banyak saudara. Sepiring langsung muntah saudara. Gak kuat dia. Tapi karena memang udah istilahnya waktu keadaan itu karena tubuh betul-betul lemah saudara. Kita akhirnya bisa jadi kurang bijaksana, kurang berhikmat. Nah waktu saya teringat pada cerita itu menginspirasi saya untuk membagikan share pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, hari-hari ini juga kita mungkin sedang ada dalam keadaan yang lemah. Dalam keadaan yang sepertinya lapar, karena ada begitu banyak hal selama 3 bulan ini yang biasanya kita alami dan tidak kita alami. Ada misalnya dulu kita bisa cukup banyak pilihan-pilihan untuk hiburan, banyak pilihan-pilihan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Kita ada seperti rasa lapar, rasa lelah, rasa letih. Nah, saya ingin mengingatkan buat jemaat Tuhan semua, hati-hati. Seperti waktu kami melakukan puasa 3 hari 3 malam. Kadang-kadang sudah kalau kita nggak berhati-hati, waktu kita nggak berjaga-jaga, sesuatu yang tidak baik bisa kita lakukan. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka ayat Alkitab. Atau saudara juga boleh melihat dari layar di depan, di kitab Matius pasal yang keempat dari ayat yang pertama. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya bacakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saya stop sampai situ dulu. Menarik Bapak Ibu Saudara semua. Kita beberapa waktu ini sedang terus belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Bahkan waktu bulan Mei kita secara intens lakukan Holy Spirit, doa Roh Kudus saudara ya, penghayatan akan karya Roh Kudus. Dan mungkin kita punya satu pikiran, wah kalau saya orang penuh Roh Kudus, saya kebal masalah. Kita menganggap Roh Kudus itu jadi seperti vaksin. Wah, bahasa yang sekarang banyak dikatakan oleh orang ya. Wah, kalau saya punya vaksin Roh Kudus nih, saya jadi anti masalah. Masalah gak akan dekat-dekat sama saya. Hidup saya gak akan susah. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara semua selama 1 bulan ini, sepanjang bulan Juni, saudara malah mengalami kayaknya masalah makin berat. Kayaknya keadaan semakin tidak baik. Dan saudara mulai bertanya-tanya, kok begini? Tapi saudara dalam ayat yang barusan kita baca, kita sama-sama melihat bahwa Yesus dibawa oleh Roh bukan ke tempat bermain. Bukan ke tempat yang indah, tapi ke padang gurun. Saudara, ingat, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Dia memiliki kedaulatan atas hidup kita. Dia berhak membawa kita kemana saja Dia mau bawa hidup kita. Bahkan kalau sekarang kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, masih ada orang yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Masih sampai hari ini ada yang bertanya-tanya, kenapa ada hamba Tuhan yang diizinkan sakit hingga meninggal? Kenapa dan kenapa? Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, Tuhan berhak membawa kita kemana saja Dia mau. Karena Dia Tuhan. Yesus di sini dibawa oleh Roh ke padang gurun. Bukan untuk tamasya, tapi untuk dicobai oleh iblis. Jadi saudara, justru waktu yang saya khawatirkan saudara, kita sekarang dalam situasi yang sangat tidak enak.
Justru anak-anak Tuhan jangan sampai lengah. Sama-sama saudara katakan lengah. Ya, jangan sampai lengah. Justru dalam situasi seperti ini, tadi ayat kedua katakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu. Jadi Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaannya, kenapa iblis gak coba Yesus di hari pertama? Kenapa gak cobai di hari kedua? Kenapa dicobai di hari ke-40? Ternyata saudara, karena di hari ke-40, Yesus yang 100% Tuhan, dia pun 100% manusia. Akhirnya laparlah Yesus. Yesus akhirnya mengalami satu situasi yang betul-betul dia ada secara manusia di titik lemahnya dia. Dan disitulah iblis datang. Saudara, iblis akan selalu menunggu saatnya justru waktu kita lemah. Dia justru bukannya kasihan sama Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi dia justru akan datang. Jadi itulah kenapa saya bagikan pesan firman Tuhan hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudara semua waspada, berjaga-jaga, jangan lengah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua katakan, jangan lengah. Ya, kita lanjut ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya akan bagikan pada hari ini 3P, 3 godaan iblis atau 3 pencobaan yang iblis dapat lakukan bagi hidup kita, yaitu 3P. Ya. Yang pertama, P yang pertama yang ayatnya barusan kita baca, yaitu prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, pertama yang akan iblis coba itu prioritas. Seperti yang tadi saya katakan, waktu kita lemah, kita bisa hilang prioritas. Kayak waktu saya lagi puasa begitu, bisa jadi salah ngelihat, salah mengenali bau dan lain sebagainya. Bisa salah prioritas. Prioritasnya seharusnya waktu orang-orang lagi berpuasa, prioritasnya hubungan dengan Tuhan. Tapi malah seringnya yang kejadian waktu lagi puasa 3 hari 3 malam, lebih sering banyak keingat-ingat sama makanan Bapak Ibu Saudara semua. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Di sini iblis sedang ingin mengacaukan prioritas. Kan Yesus lagi lapar, saudara. Iblis bilang, kamu kan lapar, padahal kamu anak Allah. Mana Bapamu yang di surga? Kok dia biarkan kamu lapar? Mana Bapamu di surga? Kok dia nggak peduli sama kamu? Kok nggak langsung dikirimkan makanan sama kamu hari ini juga? Masa dia nggak tahu kamu lagi lapar? Betul saudara? Sama. Sekarang juga iblis sering berkata itu dalam pikiran kita. Katanya kamu anak Allah. Mana pertolongan Tuhan? Katanya kamu anak Allah, lihat keuangan kamu, tambah kurang kan? Katanya kamu anak Allah, mana penyertaan Tuhan dalam hidup kamu? Kita mulai dibawa, diseret fokus hidup kita, bukan kepada kerajaan Allah. Makanya di sini Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini sudah kita belajar dari Yesus. Jangan sampai kita hilang prioritas. Waktu kita fokus hidup mengejar hal-hal material, mengejar hal-hal duniawi, saudara bisa hilang prioritas. Saudara bisa jadi meragukan, betul gak sih Tuhan itu ada? Betul gak sih Tuhan menyertai saya? Di sini iblis coba ganggu rasa seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara semua, jangan sampai kita kehilangan prioritas. Dan kenapa sudah hal ini, kenapa Yesus nggak lakukan? Sebenarnya Yesus bisa nggak rubah batu jadi roti? Bisa, apapun Tuhan bisa lakukan. Tapi kenapa Yesus nggak lakukan? Karena yang kasih perintah, ya yang kasih perintah bukan Bapa di surga. Yang kasih perintah, iblis.
Betul? Iblis kan yang bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu jadi roti. Hati-hati saudara, sekarang hidupmu didirect oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Hidup kita sekarang diperintah oleh siapa? Dalam masa-masa krisis seperti ini, hati-hati. Kita bisa kehilangan prioritas. Kita akhirnya hidup diperintah oleh rasa kebutuhan duniawi kita. Wah ini kan bisnis nih, gimana lagi turun ya, udah deh. Saya lakukan ini, lakukan itu, kan saya anak Allah dong. Tapi pertanyaan saya, apakah betul Tuhan yang perintahkan itu sama Bapak Ibu Saudara semua? Yesus bisa ubah batu jadi roti, tapi kan itu bukan perintah Bapa terhadap dia. Sehingga Yesus langsung katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah ini prioritas, kita harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus hidup diperintah oleh firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama P, prioritas. Yang kedua pembuktian diri. Ya, yang kedua pembuktian diri. Saya bacakan ayatnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kita lihat yang kedua, pembuktian diri. Lagi masa-masa krisis begini saudara, ini banyak banget pasti berseliweran di telinga kita. Iblis tuh kayak goda-godain kita. Kalau kamu anak Allah, kalau betul kamu orang percaya, kenapa kamu gak pergi tuh ke rumah sakit sana? Doain tuh orang-orang yang lagi kena COVID. Kan ada perlindungan darah Yesus menyertai kamu. Buktikan dong sama dunia ini kalau anak Allah itu perkasa. Mana tuh anak Allah? Kok gak ada ngadain lagi KKR kesembuhan ilahi? Wah banyak saudara, banyak. Pengejek-pengejek itu banyak saudara. Itu dari dulu cara kerja iblis begitu. Kalau engkau anak Allah, naik kamu ke bubungan. Jatuhkan dirimu ke bawah. Dikutipnya sama pula kan Mazmur 91. Nanti akan ada malaikat Tuhan yang menatang engkau. Tapi kan Mazmur 91 tidak bilang bahwa kita sengaja menjatuhkan diri supaya ditatang oleh malaikat. Tapi kalau sampai terjatuh ada malaikat yang menatang. Nah ini dia perbedaannya. Jangan sampai kita terlibat dalam pembuktian diri. Hati-hati. Ini masa-masa krisis. Ada kalanya saudara Tuhan menyuruh kita dalam tanda kutip lockdown. Ada begitu banyak kisah di Alkitab yang mengisahkan bahwa anak Tuhan kadang harus mengalami lockdown. Kadang harus berdiam diri. Tidak selalu selama-lamanya anak Allah itu harus ke sana kemari, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Enggak selalu seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara semua. Iblis akan menggoda kita untuk melakukan pembuktian diri. Jadi saya juga melihat hal yang lain lagi. Hati-hati. Kalau kita masih jadi anak Tuhan yang hidup minta tanda. Kan iblis kayak gitu kan. Kalau kamu anak Allah, nih ini kamu ada di bubungan bait Allah loh. Ini kan bubungan bait Allah berarti ini tempatnya Tuhan diem nih. Kamu jatohin dong diri kamu nih. Biar nanti kamu lihat bener tuh. Kamu tuh anak Allah gak? Kalau ada yang nopang kamu, nah bener tuh. Kamu anak Allah. Nah saudara banyak sekarang orang Kristen begitu. Saya minta saudara jangan seperti itu. Contoh. Saya kasih persembahan sama Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong saya. Pasti Tuhan tolong saya. Karena saya sudah kasih persembahan. Kalau Tuhan tolong saya percaya Tuhan ada. Jadi imannya itu masih pakai iman tanda-tanda. Kalau benar Tuhan dengar doa saya, hari ini bisnis saya deal. Ini hati-hati saudara. Iman yang dewasa itu bukan iman yang minta tanda-tanda seperti itu. Ada firman Tuhan katakan, karena ku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita sebetulnya udah gak usah lagi hidup minta tanda saudara. Salib Kristus itulah adalah tanda kasih Tuhan yang terbesar.
Firman Tuhan itu adalah tanda Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Hati-hati saudara. Kita harus bijak di masa-masa krisis ini. Jangan sampai saudara terlibat dalam rasa ingin membuktikan diri. Nih siapa gua nih, saya akan buktikan nih anak Allah. Balik lagi ke poin tadi nomor 1. Benar gak saudara diperintah oleh Allah? Kalau tidak, jangan coba-coba. Hati-hati. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tadi P yang pertama prioritas, P yang kedua pembuktian diri, P yang ketiga penyembahan. Sama-sama saudara di rumah katakan penyembahan. Hati-hati saudara, di sini iblis akan lakukan trik yang ketiga. Udahlah ikut Tuhan lama, repot-repot, sembah aku. Tinggalkan doamu, tinggalkan ibadahmu, sembah aku. Saudara jangan pikir gereja setan itu menakutkan loh. Kita seringkali berpikir ya, oh gereja setan itu menakutkan. Bajunya hitam-hitam, nyamperin saudara kayak Dracula, enggak. Kalau kayak gitu enggak akan ada orang yang mau ikut gereja setan. Gereja setan tuh saudara ya, penampakannya manis. Mereka sangat care. Sangat saling mengasihi. Kalah mungkin anak-anak Tuhan ini. Mereka sangat punya penerimaan yang tinggi. Oh kamu berdosa? Gak apa-apa. Wah pokoknya kalau saudara cari rasa penerimaan dari luar, rasa penghargaan dari luar, saudara bisa gampang kejebak. Saudara jangan pikir gereja setan itu penampakannya menakutkan. Kalau menakutkan siapa yang mau ikut? Hati-hati saudara. Iblis akan tawarkan sama saudara. Itu tadi balik lagi ke poin nomor 1. Kalau engkau salah prioritas, engkau bisa pilih kerajaan dunia. Siapa yang gak mau? Kamu nanti jadi orang paling hebat loh. Bisnismu nanti paling hebat loh. Wah siapa yang gak mau saudara? Hati-hati dengan keinginan jadi paling ter. Tuhan gak pernah suruh seperti itu. Kalau saudara jatuh ke dalam keinginan seperti itu, saudara tidak akan bisa mengikuti yang Yesus lakukan. Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Aku hidup bukan untuk mendengar perkataan kamu. Kerajaan dunia ini udah hancur. Aku hidup untuk jadi penyembah Tuhan. Siapa yang sekarang saudara sembah dalam hidupmu? Kepada siapa engkau memberikan pikiranmu? Kepada siapa engkau memberikan waktumu? Kepada siapa engkau memberikan pikiran dan cita-citamu? Itu siapa yang pegang itu saudara? Apakah engkau masih jadi penyembah Tuhan atau penyembah dunia ini? Pikiranmu hanya terus diarahkan kepada kerajaan di dunia ini. Wah saya pengennya punya mobil banyak, rumah besar, harta melimpah-limpah. Aduh saudara bisa jatuh dan salah. Kita bisa tergoda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena iblis akan tawarkan itu. Kalau engkau sembah aku, kau tinggalkan Tuhan Allahmu. Tinggalkan jam doamu. Jam-jam persekutuan ngapain? Dia selalu tawarkan shortcut saudara. Iblis tuh selalu tawarkan shortcut kan. Batu jadi roti. Yang cepet-cepet. Iblis tuh selalu membawa kita hidup tuh gak usah pakai proses. Yang cepet-cepet aja deh. Nah hati-hati saudara. Dan dalam masa krisis seperti ini sangat mungkin bisa terjadi. Di mana sekarang keuangan kita sudah semakin turun. Keadaan kita sudah semakin tidak baik. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Lihat anak-anak di rumah. Kebutuhan rumah tangga yang sangat besar. Saudara bisa berpikir yang salah. Tapi saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini. Jangan sampai engkau salah ambil keputusan.
Hati-hati saudara. 3P ini, prioritas, pembuktian diri, dan penyembahan. Saudara lihat ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, saudara baca, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya senang dengan ayat yang ke-11. Saudara, saya dari sejak awal pandemi ini dimulai, saya katakan ini masa-masa pemurnian iman. Ayo saudara, seperti 2 minggu lalu saya bagikan, ini lari maraton. Ayo bertahan. Ayo tunggu waktunya Tuhan. Waktu engkau mau bertahan, waktu engkau mau tunggu waktunya Tuhan, percaya pada saat waktunya Tuhan. Ini lihat sudah yang terjadi. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus yang sudah letih, Yesus yang sudah lapar, Yesus yang begitu berat menghadapi pergumulan. Malaikat datang. Saya percaya saudara, akan saatnya nanti tiba. Kita pun anak-anak Allah akan mengalami sebuah sukacita. Akan mengalami sebuah pemulihan. Kapan ya? Saya nggak tahu. Itu semua ada dalam waktunya Tuhan. Tuhan yang pegang. Saudara harus izinkan Tuhan lakukan ini terjadi dalam hidupmu. Karena dia sedang memurnikan imanmu. Saudara jangan pikir kehidupan saya juga dalam keadaan yang enak. Waktu rekaman ini dilakukan saudara. Ini terjadi tanggal 14 Juni. Usaha restoran saya 1 minggu ke belakang kemarin, itu sangat-sangat sepi saudara. 1 hari bisa hanya ada 1 pesanan, 2 pesanan, 1 pesanan, 2 pesanan. Waduh saudara, itu betul-betul gemetar saudara. Ini gimana nutup biaya kos? Bulan lalu dengan kondisi 1 hari yang bisa ada 10 pesanan, 8 pesanan pun itu meromboknya banyak. Apalagi bulan ini. Pada saat rekaman yang dilakukan 14 Juni saudara. Wah sempat saudara, saya mulai berpikir yang aneh-aneh itu sempat saudara. Tapi Tuhan ingatkan ini. Ayo Yali jaga fokus hidupmu. Ayo apa yang jadi prioritas hidupmu. Oh iya Tuhan. Saya tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang paling kaya, paling banyak materinya, bukan. Tuhan lagi murnikan iman saya. Saya terus katakan Tuhan, saya tetap cinta Tuhan. Saya tetap mau melayani Tuhan. Saya mau tetap perhatikan domba-dombanya Tuhan, apapun yang terjadi. Ayo saudara, masihkah saudara memikirkan pikirannya Tuhan? Masihkah saudara bertanya apa rencana Tuhan buat hidupmu hari ini? Apa pekerjaan Tuhan yang saudara bisa lakukan hari-hari ini? Ingat imanmu sedang dimurnikan. Amin. Kita buka saudara, 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah bisa tetap kuat, kenapa? Ini kuncinya 1 Korintus 10 yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah, ini pertama, setia. Katakan setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dicobai melampaui kekuatanmu dan pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sama-sama katakan jalan keluar. Jadi saudara 3 hal ini akan membuat saudara menang. Ingat, Allah setia. Allah peduli sama saudara. Dan Allah punya jalan keluarnya. Jadi arahkan hatimu pada Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Tanya, minta hikmat Tuhan. Saya berdoa setiap hari, Tuhan beri kami hikmat yang baru. Untuk jalankan bisnis. Untuk urus anak-anak di rumah. Untuk bisa bangun hubungan yang baik dalam pernikahan dengan suami saya. Tolong Tuhan, beri hikmat, beri jalan keluar. Setiap hari demi hari beri saya jalan keluar Tuhan. Karena aku percaya Engkau setia Tuhan. Gak apa-apa Tuhan sekarang diproses. Asal Tuhan tetap setia bareng saya. Saya pasti kuat Tuhan. Saya percaya Tuhan peduli pada saya. Ayo saudara, ingat pencobaan yang kau alami itu biasa. Akan menjadi biasa. Kalau saudara percaya Allah itu setia, Allah itu peduli. Dan Allah sudah siapkan jalan keluar buat hidupmu. Amin saudara. Paling terakhir, kita akan buka Ayub. Ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ketiga.
Saya akan bacakan firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, ingat satu hal ini. Andai kata di surga sana betul terjadi sebuah dialog antara Tuhan dan iblis, saudara nantikan ada dialog ini keluar dari Tuhan untuk hidup saudara. Ayo saudara, saya percaya saudara, Tuhan berkata, kamu gak lihat anakku Yeli? Dia tetap saleh, dia tetap taat, dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap menjauhi kejahatan. Padahal engkau terus menggocoh hidupnya. Oh saudara, saksi iman, saya pernah bagikan tentang saksi iman. Saya percaya saudara, Tuhan di surga sana gak diem lihat saudara. Dia sedang memperhatikan engkau dalam masa-masa pengujian ini. Seperti apa engkau bereaksi, seperti apa engkau berespon. Dan Tuhan akan membanggakan diri saudara. Ayo saudara, ayo. Percaya Tuhan tuh gak diem. Tuhan lihat, Tuhan menyaksikan. Dan dia terus memberikan kekuatannya. Ayo Yel, ayo Yel. Ayo ya, atau tadi di sini ada Timo, ada Andi, saya percaya sama. Ayo Timo, ayo Andi, ayo semangat. Waktu iblis datang, Tuhan, tuh lihat si Timo. Kamu justru gak lihat ya, Timo itu tetap berdoa. Timo itu tetap fokus pada pekerjaan Tuhan, padahal kamu terus ganggu hidup dia. Wah saudara, bukankah pujian daripada Tuhan itu jauh melebihi dari yang lain. Saya selalu berharap dan selalu itu menjadi mimpi saya. Waktu nanti saya pulang ke rumah Tuhan, Tuhan akan berkata pada saya, hai hambaku yang baik dan setia. Wow, itu impian saya saudara. Percaya saudara, ini ayat yang penutup, ayat lagi. Ayub 42 ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, rencana Tuhan masih jalan dalam hidup saudara. Tuhan masih sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saudara tanya, mana pertolongan Tuhan yang mana? Tunggu, sabar. Seperti tadi di ayat ke-11, akhirnya malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tunggu, bersabar, bertahan jemaat Tuhan. Jangan menyerah, ayo. Jadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang fight. Waktu iblis datang gocoh hidup saudara. Lakukan sama seperti Yesus. Ambil firman Tuhan, hajar dia. Ambil pedang roh, hajar si iblis. Jangan biarkan pikiran-pikiran daripada si jahat. Itu menggocoh hidup saudara. Makanya saudara harus tetap tekun dalam hubungan dengan Tuhan. Harus tetap bertekun membaca firman Tuhan. Sehingga saudara kau punya pedang untuk kalahkan iblis. Ingat, saudara dan saya adalah tentara-tentaranya Tuhan. Jangan memble saudara, bangkit. Iblis serang balik. Pertahankan imanmu. Biarlah engkau kedapatan murni di hadapan Tuhan. Amin saudara, ayo sama-sama kita berdoa. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini saudara. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau jalan bareng sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you, yes Lord, in your
your presence I am whole, and I will trust in you, and I will trust in you. I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you, I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you, Jesus. I believe in you. I will walk with you, I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, Lord, I offer you my life. All I am, all to you. benar Tuhan. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole, and I will trust in you.
Enyahlah kau iblis. Sebab aku hidup hanya menjadi penyembah Tuhan. Enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis. Ayo umat Tuhan. Bangkit tentara Tuhan. Bangkit imanmu. Bangkit imanmu. Bangkit imanmu. Kau kuat. Kau kuat. Karena Tuhan yang menguatkanmu. Engkau kuat. Hai iblis, saat ini juga aku tolak kuasamu di dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran palsu aku hancurkan dalam nama Yesus. Segala dustamu aku tolak dalam nama Yesus. Aku hidup jadi penyembah Tuhan. Mari saudara, teduhkan hatimu. Ubah lagi fokus hidupmu saat ini. Hanya menjadi penyembahnya. Tuhan tidak dipanggil untuk melayanimu. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Izinkan dia membawamu kemana saja dia mau. Tapi saudara, engkau harus percaya. Dalam lembah kekelaman, dia tetap beserta denganmu. Jangan takut saudara. Musa pun harus menghadapi lautan. Tapi ada Tuhan di situ. Murid-murid Yesus pun harus mengalami topan dan badai. Tapi ada Tuhan di situ. Dia nggak tinggalkan engkau saudara. Dia bersama denganmu saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saudara, saat ini engkau ada di hadapannya. Dan Tuhan pegang tanganmu saat ini. Dan Tuhan melihat segala pergumulanmu. Dan saudara katakan sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
saudara, jadilah kuat. Bertahan saudara. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kau akan sanggup menanggungnya. Sebab Allah setia dan Dia tidak membiarkan engkau, dan Dia sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Bapa, pagi hari ini kami hanya mau berserah sama Engkau Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan pasti menolong hidup kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh hancur Tuhan. Tangan Tuhan tetap menjaga kami. Bapa mau berdoa buat semua anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati setiap usaha demi usaha. Berkati setiap anak-anak. Dari mulai anak-anak usia bayi Tuhan sampai dengan remaja, pemuda, semuanya Tuhan. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan utuh sempurna untuk semua jemaat-Mu. Berdoa juga Tuhan buat semua aparat pemerintahan. Berkati ya Tuhan. Berikan keputusan-keputusan yang hanya berasal daripada Tuhan. Jauhkan negeri kami ini Tuhan dari setiap rancangan-rancangan daripada si jahat. Biarlah Tuhan hanya rancangan Tuhan yang berdaulat atas negeri dan bangsa ini. Berkati juga gembala kami, semua tim penggembala dan kepemimpinan. Biarlah semuanya boleh tetap bersatu dan kuat di dalam visinya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan saat ini kami menerima berkat daripada-Mu. Mari umat Tuhan saat ini angkat kedua tangan-Mu. Dengan penuh iman saat ini terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Berkat kekuatan, kemenangan, keberhasilan dan keberuntungan dilimpahkan ya kepadamu. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara. Dia tidak membiarkanmu mulai sejak saat ini bahkan sampai kesudahan zaman. Mari kau yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, saat ini saya akan memberikan pengumuman yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, yang pertama, ayo para orang tua segera siapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah anak yang akan berlangsung pada pukul 10.45. Jadi ayo semuanya orang tua tetap ikut berperan aktif. Kami semua dari tim pelayanan anak mengucapkan terima kasih buat semua orang tua yang tetap hingga saat ini mendampingi anak-anaknya dalam beribadah anak secara online. Terima kasih buat papa mama semuanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita tetap memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan lewat transfer melalui rekening BCA yang di-announce di grup WhatsApp. Dan juga dapat melalui scan QR Code yang berada di sebelah kanan saya. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, tetap kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya untuk jadwal doa kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, mulai nanti malam, yaitu tepat memasuki 29 Juni, kita akan memasuki putaran doa rantai bulan Juni. Jadi mulai tepat nanti jam 12 malam kita akan memasuki doa rantai. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan, ayo sama-sama ikut doa rantai untuk putaran bulan Juni ini. Di mana doa rantai itu setiap jemaat mengikutinya selama setengah jam. Saudara bisa mengisinya dengan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah tertulis di warta jemaat, atau saudara juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya dilakukan dalam durasi per 30 menit. Kalau Bapak Ibu Saudara semua rindu untuk mengikuti doa rantai, saudara bisa hubungi Dewi atau Kalili di nomor WhatsApp yang sudah ada di WhatsApp grup gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua, bagi yang berhalangan atau mau bertukar jadwal, juga jangan lupa untuk menghubungi Saudari Dewi atau Kalili.
Kemudian pengumuman selanjutnya, hari Selasa tanggal 30 Juni akan ada proof secara virtual. Ayo anak-anak youth, jangan lewatkan proof secara virtual melalui aplikasi Zoom. Di mana kita bisa mendengarkan kesaksian dari teman-teman yang lain, share firman Tuhan juga dari teman-teman yang lain. Kita boleh terus sama-sama saling menguatkan dan dikuatkan lewat firman Tuhan dan pujian penyembahan. Kemudian pengumuman yang lainnya, pada hari Jumat tetap dengan penuh semangat kita akan mengikuti Breakthrough Prayer pukul 7:30 malam melalui live di Instagram @BandungCityBlessing. Sekali lagi, hari Jumat pukul 7:30 malam melalui live di Instagram @BandungCityBlessing. Ayo jemaat semua, jangan lewatkan ibadah doa Breakthrough Prayer pada hari Jumat jam 7:30 malam di live Instagram @BandungCityBlessing. Dan buat semua anak-anak Youthson juga jangan lewatkan ibadah Youthson secara online, yaitu pada hari Sabtu jam 5 sore melalui live Instagram di @YZMinistry. Jangan lupa live Instagram jam 5 sore di @YZMinistry. Dan untuk pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu Saudara semua, saya minta waktu untuk menjelaskan tentang kebijakan gereja seputar perihal ibadah kembali di gedung. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, sejauh ini seluruh tim pengembalaan dan tim kepemimpinan masih memutuskan ibadah untuk tetap dilakukan secara online. Dan penjelasannya ialah karena kami memikirkan yang terbaik untuk seluruh jemaat. Di mana kurva saat ini penambahan pasien penderita COVID-19 masih tetap tinggi Bapak Ibu Saudara semua. Jadi belum melandai. Jadi kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu terjadi bukan karena kurva pertambahan sudah melandai, tetapi karena faktor ekonomi di mana masyarakat harus bekerja, berusaha. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, karena itu kami menilai masih sangat beresiko tinggi untuk melakukan ibadah di gedung. Jadi untuk sementara waktu kami memutuskan untuk tetap melakukan ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, seperti yang tadi sudah disampaikan juga melalui firman Tuhan, kita harus menunggu perintah Tuhan kapan ibadah secara biasa atau di gedung akan dimulai kembali. Dan Bapak Ibu Saudara semua tetap bersabar, tentunya tetap kita dalam kesatuan secara roh. Dan saya percaya melewati masa-masa ini kita akan semakin kuat dan semakin menyala buat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua untuk perhatiannya, tetap semangat dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.